Florian Wirtz tak mau seperti Mbappe yang menjadi debu di Real Madrid. Bintang muda Chelsea, Mykhailo Mudryk terkena skor akibat doping. Akankah Benzema kembali ke Real Madrid? Vinicius Junior jadi pemain terbaik FIFA 2024. Mau tahu siapa saja yang memenangkan penghargaan dalam ajang tersebut? Simak videonya ya, Spotlight Mania. Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Berita dibuka dengan kemenangan manis Juventus di Coppa Italia. Juventus melaju ke perempat final Coppa Italia usai menang telak 4-0 atas Cagliari di Allianz Stadium Rabu 18 Desember 2024 dini hari. Gol-gol dicetak oleh Dusan Vlahovic di menit ke-44 dan Kob Mainers di awal babak kedua, Francisco Conceição di menit 80 dan Nico Gonzalez di menit 89. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Juventus menjadi 11 laga di semua kompetisi. Meski hanya meraih 4 kemenangan dan 7 hasil imbang, Juventus juga mencatat rekor lolos dari babak 16 besar Coppa Italia selama 17 musim beruntun sejak 2008-2009. Selanjutnya Juventus akan fokus ke Serie A dengan menghadapi Monza pada Senin 23 Desember dini hari. Bintang Bayer Leverkusen didesak belajar agar tidak seperti Mbappe yang menjadi debu di Real Madrid. Florian Wirtz yang tampil gemilang bersama Bayer Leverkusen dan membantu timnya menjuari Bundesliga tanpa kekalahan, kini jadi incaran Manchester City dan Real Madrid. Namun, Leverkusen berharap bisa memperpanjang kontraknya. Lothar Matthäus menyarankan Wirtz untuk bertahan di Leverkusen hingga Piala Dunia 2026, mengingat tekanan besar di klub-klub besar seperti Madrid atau City. Matthäus juga mengingatkan Wirtz untuk belajar dari Kylian Mbappe yang kesulitan di Madrid setelah pindah dari PSG. Wirtz yang sudah mencetak 6 gol dan 4 assist musim ini berpotensi semakin diminati jika terus mempertahankan performa hebatnya. Menanggapi isu tersebut, Wirtz mengatakan tidak akan kemana-mana. Sementara menurut Sky Sport Germany, bintang Bayer Leverkusen tersebut belum secara resmi menandatangani kontrak baru. Tetapi kesepakatan hampir tercapai. Kontrak baru Wirtz diperkirakan akan berlangsung hingga 2028 dengan kemungkinan kenaikan gaji yang signifikan mencapai 10 juta euro per musim. Chelsea di bawah Enzo Maresca memulai musim dengan impresif, meraih 10 kemenangan dari 16 laga pertama di Liga Premier Inggris dan kini berada di peringkat kedua, 2 poin di bawah Liverpool yang masih memiliki 1 laga cadangan. Meski ada spekulasi bahwa Chelsea bisa ikut perburuan gelar, Maresca dan timnya sepakat bahwa mereka belum siap untuk bersaing memperebutkan gelar. Maresca menjelaskan bahwa tim yang benar-benar bersaing untuk gelar tidak akan kebobolan gol seperti yang mereka alami. Misalnya di menit 90 pada pertandingan melawan Brentford. Meskipun tampil cukup baik, Maresca merasa mereka belum siap untuk menjadi penantang serius. Chelsea kini akan fokus pada laga terakhir fase grup Liga Konferensi Eropa melawan Shamrock Rovers pada 20 Desember sebelum bertandang ke Everton pada 22 Desember dengan peluang naik ke puncak klasemen jika menang. Barcelona kalah 1-0 dari tim papan bawah Leganes di kandang sendiri pada Senin 16 Desember 2024. Dalam 6 laga terakhir, Barcelona hanya meraih 5 poin dengan 3 kekalahan. Menurut AS, hasil buruk ini mulai mempengaruhi atmosfer ruang ganti. Akibatnya, Hansi Flick memutuskan memberi libur 2 hari agar skuad yang sedang terguncang bisa memulihkan kondisi mental mereka. Flick tidak terlihat di pinggir lapangan saat melawan Leganes, namun setelah laga, dia berdiskusi dengan asistennya Marcus Sorg dan menyimpulkan bahwa tim membutuhkan penyegaran mental. Meskipun biasanya menggelar latihan sehari setelah pertandingan, Flick kali ini memberi pengecualian demi memperbaiki kondisi mental para pemain. Akankah Karim Benzema kembali ke Real Madrid?
Real Madrid dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan mantan bintang mereka, Karim Benzema, yang mempertimbangkan untuk meninggalkan Saudi Pro League pada akhir musim 2024-2025. Meski kontraknya dengan Al Ittihad baru berakhir pada 2026, Benzema dikabarkan siap melepas 100 juta euro di tahun terakhir kontraknya untuk pensiun dan kembali ke Madrid. Setelah pensiun, Benzema diharapkan bergabung kembali dengan Madrid sebagai duta besar klub. Menurut Relevo, hubungan baik Benzema dengan Presiden Madrid, Florentino Perez, tetap terjaga hingga kini. Dan rencana untuk menjadikannya duta besar di dunia Arab sudah dibahas di Santiago Bernabeu. Mikhailo Mudryk belum tampil untuk Chelsea sejak 28 November karena sakit. Namun kini terungkap bahwa ia gagal tes doping setelah dinyatakan positif meldonium, obat untuk kondisi jantung. Chelsea mengkonfirmasi ini dan menyatakan bahwa Mudryk mendukung program pengujian FA. Mudryk menegaskan ia tidak sengaja menggunakan zat terlarang dan sedang bekerja sama dengan timnya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi. Ia berharap bisa segera kembali bermain dan akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah proses investigasi selesai. Antony jadi wingback gacor di Manchester United. Wah, siapa nih penggemar Antony? Pelatih Manchester United Ruben Amorim senang dengan perkembangan Antony yang semakin membaik sebagai wingback. Antony menunjukkan potensinya dengan bermain optimal dalam sistem 3-6-1, termasuk dalam kemenangan 2-1 atas City. Amorim mengatakan bahwa semua pemain memulai dari awal, dan jika mereka menunjukkan kemampuan, mereka akan dimainkan. Ia menambahkan bahwa Antony harus lebih banyak bertahan, namun percaya dia mampu melakukannya sendiri. Presiden Rayo Vallecano Raul Martin Presa menanggapi sikap tidak sopan Vinicius Junior terhadap klubnya dalam pertandingan La Liga melawan Real Madrid yang berakhir 3-3. Menurut Presa, sebagai pemain top dunia yang masuk 3 besar Ballon d'Or 2024, Vinicius seharusnya tidak menunjukkan gestur yang tidak pantas kepada tim lawan. Hal ini merujuk pada tindakan Vinicius yang memberi gestur degradasi ke Segunda kepada fans Vallecano saat meninggalkan lapangan, yang kini sedang diselidiki oleh La Liga. Presa juga menekankan bahwa para fans Rayo bertindak sangat sopan di pertandingan tersebut, tanpa ada penghinaan atau perilaku tidak pantas dari mereka. Setelah berita-berita mengenai kondisi terkini dari pemain profesional dunia, saatnya kita beralih ke ajang penghargaan terbaik di sepak bola. Yang pertama, pemain terbaik FIFA 2024. Vinicius Junior dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2024, mengalahkan Rodri, Ballon d'Or 2024 yang finish kedua, dan Jude Bellingham di posisi ketiga. Dani Carvajal berada di peringkat keempat, diikuti Lamine Yamal kelima. Lionel Messi meski mendapat kritik, finish di posisi keenam setelah mempertahankan Copa America dan tampil baik bersama Inter Miami. Mbappe yang tampil kurang memuaskan di 2024 tak masuk 10 besar pemain terbaik FIFA 2024. 2. Kiper pria terbaik FIFA 2024. Emiliano Martinez terpilih sebagai kiper terbaik FIFA setelah tampil gemilang bersama klub dan negaranya. Ia memainkan peran kunci dalam membawa Aston Villa ke Liga Champions untuk pertama kalinya setelah finish di 4 besar Liga Primer musim lalu, dan sukses membantu Argentina menjuarai Copa America. Hanya kebobolan 1 gol di seluruh turnamen. Selain adu penalti, Martinez adalah salah satu dari 3 penjaga gawang Liga Primer yang dinominasikan, bersama Anderson dan David Raya. Andre Lunin, Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan, dan Unai Simon juga masuk nominasi. Ini adalah penghargaan kedua bagi Martinez setelah meraihnya 2 tahun lalu, dan ia juga baru memenangkan Yashin Trophy pada Ballon d'Or Oktober lalu. 3. Pelatih pria terbaik FIFA 2024. Carlo Ancelotti meraih penghargaan pelatih pria terbaik FIFA 2024. Setelah membawa Real Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions, ini penghargaan kedua Ancelotti tahun ini setelah dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Ballon d'Or. 5 pemain Madrid juga masuk FIFA Pro Men's World 11, sementara Vinicius Junior memenangkan pemain terbaik FIFA 2024. 4. FIFA Puskás Award 2024. Tendangan akrobatik Garnacho melawan Everton pada November 2023 menjadi salah satu dari 11 nominasi untuk penghargaan Puskás. Pemain Argentina itu memukau Goodison Park dengan melompat untuk menyambut umpan Diogo Dalot dan mencetak gol indah yang mengecoh Jordan Pickford, yang disebut Gary Neville sebagai tendangan salto terbaik yang pernah saya lihat. Setelah meraih penghargaan tersebut, Garnacho berjanji untuk meraih lebih banyak kesuksesan bersama Manchester United.
Ia mengungkapkan rasa bangganya dan mengucapkan terima kasih kepada penggemar United, rekan setim, serta tim pelatih yang turut berperan dalam gol tersebut. Garnacho menambahkan bahwa meskipun gol itu spesial, masih banyak momen luar biasa yang menantinya bersama tim. Kokoh pegang rekor tak terkalahkan, Persib menang atas Barito Putra. Persib Bandung meraih kemenangan 2-1 atas Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Rabu malam 18 Desember 2024. Gol Persib dicetak oleh Gustavo Franca dan Mark Klok melalui penalti. Sementara gol Barito dicetak oleh Levi Madindar. Barito harus bermain dengan 10 pemain setelah kiper Nur Khalid diusir di menit akhir akibat pelanggaran. Kemenangan ini mengokohkan Persib di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 32 poin. Hanya beda 2 poin dengan Persebaya di puncak klasemen sementara. Kamboja mengalahkan Timor Leste 2-1 dalam laga grup A ASEAN Cup 2024 di Olympic Stadium Phnom Penh. Hasil ini membawa Kamboja menyalip Malaysia untuk menempati posisi ketiga grup A. Thailand cukur Singapura dengan skor 4-2. Kemenangan ini memastikan Thailand lolos ke semifinal dan memimpin grup A dengan 9 poin. Kemenangan dramatis dialami oleh Myanmar atas Laos di grup B Piala AFF 2024 lewat gol injury time Wing Naing Tun. Hasil ini membuat Myanmar berada di posisi ketiga grup B dengan 3 poin, sama dengan Indonesia di posisi kedua, tetapi kalah head to head. Laos dipastikan tersingkir, sementara Myanmar akan menghadapi Vietnam di laga terakhir untuk memperebutkan tiket semifinal. Hasil kejutan yaitu dari Vietnam dan Filipina. Filipina ditahan imbang 1-1 oleh Vietnam di penyisihan grup B ASEAN Championship 2024. Hasil ini membuat Vietnam tetap di puncak grup B dengan 7 poin, sementara Filipina di posisi keempat dengan 3 poin. Vietnam akan menghadapi Myanmar pada 21 Desember sedangkan Filipina bertandang ke Indonesia. Newcastle melaju ke semifinal setelah kalahkan Brentford. Sandro Tonali mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 Newcastle United atas Brentford di perempat final Piala Liga. Kemenangan ini membawa Newcastle United ke semifinal dan membuka peluang mereka untuk mengakhiri puasa gelar selama 69 tahun. Arsenal pecundangi Crystal Palace 3-2. Gabriel Jesus mencetak hat-trick melawan Crystal Palace untuk membawa Arsenal ke semifinal Piala Liga Inggris dalam pertandingan perempat final di Stadion Emirates, London, Kamis dini hari. Arsenal sempat tertinggal setelah gol dari Philip Mateta. Namun, Jesus menyamakan skor di menit ke-54, ke-73, dan ke-80. Crystal Palace sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 melalui gol Eddie Nketiah. Namun, tidak ada gol tambahan hingga laga usai. Liverpool pastikan diri lolos ke semifinal. Liverpool mengalahkan Southampton 2-1 di perempat final Piala Liga Inggris di St. Mary's Stadium, Kamis 19 Desember 2024. Hasil ini akan membawa Liverpool bertemu salah satu dari pemenang antara Arsenal atau Newcastle United dan Manchester United atau Tottenham di semifinal. Lahir sang juara Piala Intercontinental 2024. Real Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Pachuca di final Piala Intercontinental 2024 yang berlangsung di Stadion Lusail, Qatar pada Kamis 19 Desember 2024. Kylian Mbappe mencetak gol pertama pada menit ke-37, diikuti oleh gol Rodrigo di menit ke-53 dan Vinicius Junior di menit 84. Gol Vinicius membawa koleksi prestasinya setelah baru saja meraih gelar pemain terbaik FIFA 2024. Kita berangkat ke Coppa Italia. AS Roma melaju ke perempat final Coppa Italia setelah mengalahkan Sampdoria 4-1 di Olimpico. Dengan kemenangan ini, Roma akan bertemu AC Milan yang sebelumnya menang 6-1 atas Sassuolo pada perempat final yang akan digelar Februari mendatang. Atlanta, pemuncak klasemen Serie A, melaju ke perempat final Coppa Italia setelah menang 6-1 atas Cesena di babak 16 besar. Dengan hasil ini, Atlanta akan berhadapan dengan Bologna di perempat final. Sementara itu, AS Roma sedang berhadapan dengan Sampdoria dan pemenang laga tersebut akan melawan AC Milan di perempat final. Oke, itu saja untuk berita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung di Spotlight 11 Update, tempat di mana kita bahas semua hal tentang sepak bola dengan penuh semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, Spotlight Mania. See you.